Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Fadli again. Kembali kita akan membahas tentang matematika terkait seputaran materi matriks. Namun kita akan spesifik lebih khusus membahas tentang pengertian atau definisi dari kebalikan suatu matriks, atau istilah kerennya adalah inverse dari suatu matriks. Simak terus video ini sampai habis biar kita sama-sama paham tentang apa sih yang dimaksud dengan inverse atau kebalikan dari sebuah matriks. Yang baru gabung jangan lupa subscribe untuk berlangganan dengan channel ini. Mari kita masuk ke materi tentang inverse matriks. Bagaimana pengertian dari inverse sebuah matriks? Di dalam himpunan bilangan real, untuk setiap bilangan A, kita misalkan A, setiap bilangan A yang bukan 0 memiliki kebalikan, yaitu 1/A, atau bisa kita tulis A pangkat negatif 1 dengan sifat A dikali A pangkat negatif 1 itu sama dengan A pangkat negatif 1 kali A, itu akan menghasilkan dengan identitas. Saya ulangi, A dikali A pangkat negatif 1 atau A dikali dengan kebalikannya itu sama dengan kebalikan dari A, atau A pangkat negatif 1 dikali A itu akan sama dengan identitas. Bilangan A pangkat negatif 1 disebut inverse atau kebalikan perkalian dari A. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar dalam mendefinisikan inverse dari suatu matriks. Dalam aljabar linear, inverse matriks adalah sebuah matriks yang bila dikalikan dengan matriks aslinya menghasilkan matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi dengan angka 1 pada diagonal utama dan angka 0 di elemen lainnya. Bagi kalian yang ingin mengingat kembali tentang jenis-jenis matriks, matriks identitas itu bagian dari atau salah satu dari penjelasan jenis-jenis matriks. Kalian bisa tonton video saya berikut ini. Nanti saya sertakan linknya di link notifikasi di atas. Nah, ini adalah contoh dari identitas atau contoh dari matriks identitas, baik yang berordo 2x2 atau yang berordo 3x3. Inverse matriks hanya ada pada matriks persegi. Ingat, inverse matriks itu hanya ada pada matriks persegi atau jumlah baris dan kolomnya itu sama, dan matriks tersebut harus non-singular atau determinannya tidak sama dengan 0. Jadi syarat utamanya suatu matriks mempunyai inverse itu determinannya tidak sama dengan 0 atau diistilahkan dengan matriks non-singular. Nah, dengan demikian secara umum kita dapat tuliskan, jika A adalah sebuah matriks yang berordo n kali n dan I adalah matriks identitas yang juga berordo n kali n, maka terdapat matriks A pangkat negatif 1 atau kita sebut dengan matriks A inverse atau inverse dari matriks A. Ingat, A pangkat negatif 1 ini kemudian kita akan sebut menjadi inverse dari matriks A atau matriks A inverse yang memenuhi sifat matriks A dikali inverse dari matriks A itu sama dengan inverse matriks A dikali dengan matriks A akan sama dengan matriks identitas. A disebut matriks non-singular dan A inverse atau A pangkat negatif 1 ini disebut inverse dari matriks A. Jika matriks A inverse tidak dapat ditemukan, maka A disebut dengan matriks singular. Sebagai catatan, kembali saya tuliskan, matriks A disebut matriks non-singular jika determinan A tidak sama dengan 0. Nah, matriks yang non-singular ini adalah matriks yang memiliki inverse ya, atau matriks disebut dengan matriks non-singular. Determinannya tidak sama dengan 0. Kemudian matriks A disebut matriks singular jika determinannya itu sama dengan 0. Jadi matriks singular ini tidak memiliki inverse ya. Saya anggap sejauh ini teman-teman paham ya terkait dengan pengertian atau definisi dari kebalikan atau inverse dari suatu matriks. Kita masuk ke contoh. Diketahui matriks A sama dengan baris pertama 21, baris kedua 32, dan matriks B itu sama dengan baris pertama 2 negatif 1 dan baris kedua negatif 32. Selidiki apakah matriks A dan matriks B itu saling kebalikan atau saling inverse. Baik, kita langsung jawab saja. Jika matriks A dan matriks B saling inverse, maka kita harus menyelidiki bahwa matriks A dikali matriks B itu sama dengan jika dibalik matriks B dikali matriks A, itu akan sama-sama menghasilkan matriks identitas.
Nah, kita tes dulu untuk matriks A kali matriks B. Dengan melakukan operasi perkalian matriks A dengan matriks B, ternyata kita menemukan matriks identitas untuk identitas yang berordo 2 kali 2. Baik, lantas bagaimana cara melakukan operasi perkalian matriks? Oke, saya akan kembali menjelaskan tentang perkalian matriks. Dalam hal ini sesuai contoh saya akan menjelaskan perkalian matriks untuk matriks yang berordo 2 kali 2. Tapi selengkapnya untuk lebih jelas lagi teman-teman bisa melihat video saya yang ini. Nanti saya akan taruh di link notifikasi di atas. Mula-mula kita harus ingat kembali dari definisi perkalian matriks dengan matriks. Perkalian matriks dengan matriks itu merupakan penjumlahan atas perkalian dari elemen-elemen yang bersesuaian pada matriks. Dalam hal ini itu secara singkatnya bisa saya katakan baris pada matriks yang pertama itu dikalikan pada kolom pada matriks yang kedua. Untuk seperti apa contohnya? Nah, perhatikan. Mula-mula 2 pada matriks yang pertama kita kalikan dengan 2 pada matriks yang kedua, itu menghasilkan 4. Perhatikan video. Kemudian ditambah 1 dikali negatif 3, hasilnya adalah negatif 3. Nah, seperti itu. Itu untuk elemen pada baris pertama, kolom pertama. Selanjutnya untuk elemen pada baris pertama, kolom kedua, yaitu 2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 2, ditambah 1 kali 2 sama dengan 2. Berikutnya kita akan melakukan perkalian untuk menghasilkan elemen matriks pada baris kedua kolom pertama, yaitu 3 dikali 2 sama dengan 6, ditambah 2 kali negatif 3 sama dengan negatif 6. Yang terakhir untuk elemen pada baris kedua kolom kedua, yaitu 3 dikali negatif 1 sama dengan negatif 3, ditambah 2 kali 2 sama dengan 4. Oke, bisa ya? Saya pikir ini cukup mudah. Untuk lebih jelasnya lagi, silakan klik link notifikasi di atas. Di situ video saya yang membahas jelas tentang perkalian matriks dengan matriks. Oke, berikutnya kita akan sederhanakan hasil perkalian berikut sehingga kita peroleh 4 tambah negatif 3 itu sama dengan 1, negatif 2 tambah 2 itu sama dengan 0, 6 tambah negatif 6 itu sama dengan 0, dan negatif 3 tambah 4 itu sama dengan 1. Dengan demikian matriks yang baris pertamanya ini 1 dan 0, baris keduanya 0, 1, ini merupakan matriks identitas. Saya ingatkan kembali bahwa matriks identitas adalah matriks yang elemen-elemen pada diagonal utamanya itu adalah 1 dan elemen lainnya adalah 0. Saya pikir jelas ya. Nah, sehingga perkalian matriks A dikali dengan matriks B itu menghasilkan matriks identitas. Sehingga bisa dikatakan bahwa matriks B ini merupakan inverse dari matriks A, seperti itu. Berikut kita akan menyelidiki apakah jika kita balik matriks B dikali matriks A itu juga akan menghasilkan matriks identitas atau tidak. Nah, dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan perkalian matriks tadi, ternyata perkalian matriks B dengan matriks A yaitu kebalikan dari perkalian A kali B ya. Jadi kita melakukan perkalian B kali A, matriks B dikali matriks A, juga menghasilkan matriks identitas. Nah, karena alasan ini, kita bisa langsung menyimpulkan bahwa ternyata matriks A dan matriks B itu saling inverse. Dengan demikian kita sudah bisa menjawab apakah matriks A dan matriks B ini saling inverse. Jawabannya adalah iya, karena matriks A dikali matriks B itu sama dengan matriks B dikali matriks A, sama-sama menghasilkan matriks identitas. Maka matriks A dan matriks B adalah saling inverse. Atau juga bisa dikatakan seperti ini. Matriks A inverse sama dengan B, dan matriks B inverse sama dengan A. Bagaimana teman-teman? Cukup mudah bukan? Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ketik aja di kolom komentar. Nanti saya akan berusaha meresponnya. Berikutnya saya sampaikan dulu sifat-sifat dari inverse matrix. Sebenarnya salah satunya sudah disebutkan tadi, tapi tidak apa-apa, kita akan mengulangnya di sini. Sifat yang pertama adalah inverse dari inverse matrix adalah matriks itu sendiri. Jadi jika disimbolkan itu A inverse, yang diinverskan lagi itu akan kembali ke matriks A.
Mungkin teman-teman bisa membuat contohnya sendiri. Ayo coba teman-teman latihan, coba buat sendiri matriks, kemudian inverskan kembali matriks tersebut. Pasti akan menghasilkan ke matriks awal. Kemudian sifat yang kedua adalah inverse dari perkalian dua matriks adalah perkalian inverse matriks tersebut dengan urutan terbaliknya. Jika disimbolkan itu bisa dapat ditulis AB atau A kali B yang diinverskan itu sama dengan B inverse dikali A inverse. Kemudian sifat yang ketiga, perkalian matriks dengan inversnya menghasilkan matriks identitas. Inilah yang kita sudah lakukan tadi di dalam melakukan penyelidikan terhadap contoh yang diberikan tadi, yaitu A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A itu sama dengan atau menghasilkan matriks identitas. Nah, ini adalah 3 dari sifat-sifat inverse matriks. Silakan teman-teman latihan, buat sendiri contohnya, itu pasti teman-teman bisa. Kemudian inverse matrix ini memiliki beberapa peran penting dalam berbagai bidang. Di sini akan saya sebutkan beberapa. Yang pertama, penyelesaian sistem persamaan linear. Inverse matrix dapat digunakan untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear. Jadi salah satu cara yang populer atau cara yang banyak diminati dalam menyelesaikan sistem persamaan linear itu juga bisa menggunakan matriks. Ini populer di kalangan para matematikawan. Kemudian yang kedua, transformasi linear. Inverse matrix digunakan dalam transformasi linear seperti rotasi dan translasi. Jadi di materi transformasi geometri atau biasa kita kenal dengan istilah-istilah vektor dan sebagainya, itu juga menggunakan matriks dalam menentukan hal-hal dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kriptografi. Inverse matrix dapat digunakan dalam beberapa metode inskripsi dan deskripsi. Nah, ini 3 dari banyaknya peranan penting matriks dalam berbagai bidang. Nah, teman-teman, saya kasih latihan ya. Silakan kalian kerjakan sebagai latihan biar kalian bisa lebih mahir lagi, lebih paham lagi tentang dua matriks yang saling inverse. Yang pertama, selidiki apakah matriks M ini yang baris pertamanya 2, 3 dan baris keduanya 1, 1, dan matriks N ini baris pertamanya 1, 2, baris keduanya 3, 4 saling inverse. Kemudian nomor 2, apakah matriks Q ini yang baris pertamanya 2, negatif 5, baris keduanya negatif 1, 3 adalah inverse dari P yang baris pertamanya 3, 5 dan baris keduanya 1, 2. Nah, teman-teman pasti bisa mengerjakan ini. Silakan tuliskan pengalaman kalian dalam mengerjakannya di kolom komentar. Nah, teman-teman, sekarang bagaimana jika kita ditanyakan tentang bagaimana cara menentukan inverse dari suatu matriks atau kebalikan dari suatu matriks? Di YouTube saya ini sudah pernah mengupload cara menentukan inverse dari suatu matriks. Kalian bisa menontonnya. Nanti saya taruh di link notifikasi di atas. Kalian tinggal klik saja. Dan juga nanti saya akan mengupload ulang tentang bagaimana cara menentukan inverse dari suatu matriks. Itu saya akan upload, saya akan buat videonya yang lebih detail lagi dan lebih jelas lagi, karena video saya yang lalu itu agak mungkin kurang bagus ya dilihat karena masih saya menjelaskan masih secara manual dan pencahayaannya kurang bagus. Tapi nanti insya Allah saya akan mengupload tentang materi menentukan inverse dari suatu matriks dengan tampilan yang seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dan merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share sebanyak-banyaknya biar semakin banyak lagi yang paham tentang pengertian atau definisi dari kebalikan atau inverse dari suatu matriks. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Tetap belajar, terus belajar, jangan patah semangat, dan semoga kita semua bisa menjadi cerdas dalam matematika. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya, dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.